Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu, di mana pada malam hari ini kita melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mulakhos, yang mana ini adalah pertemuan yang kedua. Pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan tentang qawaidu an-nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu. Baik, kaidah-kaidah nahwu. Ya, dicetakan yang seperti saya ini, halaman 37. Halaman 37. Ya, silakan bergabung di sini. Yang mungkin ada sebagian peserta yang mungkin baru pertama kali belajar kita Mulakhos. Mungkin ada sebagian peserta yang sudah pernah belajar sebelumnya, baik di kelas pagi ataupun di luar ini. Tidak mengapa bagi yang belum pertama kali belajar, dan bagi yang telah belajar juga tidak mengapa. Ini anggaplah sebagai murojaah. Baik. Qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Muqaddimatun, pendahuluan. Aqsamul kalimatil arabiyyati, pembagian kata dalam bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhila al-jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Ya. Nahwu adalah kaidah-kaidah yu'rafu, yang dikenal biha dengannya, kaidah-kaidah nahwu yang dikenal dengan kaidah-kaidah itu. Wazifatu, jabatan setiap kata, dakhila, yang masuk dalam jumlah. Wa dhabtu, dan mengetahui dhabtu, ya, menentukan awakhiri, menentukan harokat akhir dari kalimat-kalimat. Wa kaifiyatu i'rabiha, dan bagaimana tata cara mengi'rabnya. Ya. Baik. Seperti misalnya yajlisu Muhammadun alal kursi. Perhatikan ya contohnya. Kaidah nahwu itu adalah berguna untuk apa tadi? Mengetahui jabatan setiap kata. Namun yang dimaksud dengan kata di sini, kalimat di sini adalah isim dan fi'il. Ya, tidak semua fi'il, tapi fi'il mudhari'. Nah, seperti misalnya yajlisu. Ini fi'il mudhari'. I'rabnya apa dia? I'rabnya dia rafa'. Kenapa rafa'? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Ya, apa tanda rafa'nya? Dengan dhammah. Kenapa? Karena sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sekarang Muhammadun dia isim. Ya. Nah, sekarang kaidah nahwu berguna untuk apa tadi?
mengetahui wazifatu, jabatan. Jabatan. Muhammadun, apa jabatannya dia? Jabatan dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Dalam bahasa Indonesia pelaku, subjek. Kemudian mengetahui atau menentukan harokat akhirnya. Apa harokat akhirnya di sini? Dhammah. Dan bagaimana tata cara mengirobnya? Tata cara mengirobnya bagaimana? Muhammadun, irobnya rofa. Karena sebagai fa'il, tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah, karena dia isim mufrad. Kalau kita irob dengan bahasa Arab, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, begitu. Ya, insyaallah nanti pelan-pelan kita akan coba mengirob pakai bahasa Arab ya, latihan mengirob dengan bahasa Arab. Ini dia kaidah nahwu. Jadi kalau kaidah nahwu itu dia membahas tentang harokat akhir. Kalau kaidah sorof ini bangunan kata yang dibahas sama dia. Bangunan kata. Ya jadi apa harokatnya? Bagaimana perubahannya dari madi ke mudhari'? Nah, begitu ya. Jadi ilmu nahwu itu membahas tentang harokat akhir. Kalau sorof itu apa? Bangunan kata. Dan ilmu nahwu dan ilmu sorofnya apa? Kedua-duanya sangat penting. Sama-sama penting. Ada yang mengatakan nahwu itu abul ilm, bapaknya ilmu, sedangkan sorof itu apa? Ummuhu, ibunya. Wa tanqasimu al-kalimatu al-arabiyatu salah satu aqsamin. Terbagi kata dalam bahasa Arab menjadi 3 pembagian. Ismun, fi'lun, dan harfun. Ya. Apa dalil kata dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi 3? Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah tatabu atau istiqra, penelitian. Nah, yang mana apa? Masing-masingnya ini ada memiliki tanda, ada memiliki alamat yang dengan alamat tersebut diketahui dengannya. Baik. Al-awalu yang pertama, al-ismu, isim. Yang pertama adalah isim. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ma'nan mujarrodin minaz zaman. Isim dia adalah kullu, setiap kalimatin, setiap kata, tadullu yang menunjukkan ala atas manusia atau hewan atau nabatin atau tumbuh-tumbuhan, au jamadin atau benda mati, ya benda padat, ya seperti tembok, seperti rumah, seperti batu, au makan atau tempat, au zaman atau waktu, au sifatin atau sifat, au maknan atau dia itu sebuah makna, hanya diketahui maknanya saja, bendanya, barangnya tidak bisa diindrawi, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, hanya diketahui maknanya saja. Au maknan mujarradin atau makna yang kosong, tidak terikat dengan waktu, sebuah makna yang tidak terikat dengan waktu. Misal contohnya adalah rojulun, dia isim ini menunjukkan insanun, menunjukkan manusia. Asadun, singa, menunjukkan hewan. Zahratun, menunjukkan nabatun, menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Haitun, dinding atau tembok. Jamadun, benda mati, benda padat. Al-Qahiratu, Kairo, makanun, menunjukkan tempat. Syahrun, bulan, ini menunjukkan zaman, menunjukkan zaman.
waktu. Nazifun, yang bersih, ini menunjukkan sifat. Istiqlalun, nah, kemerdekaan. Istiqlalun, kemerdekaan. Nah, ini dia istiqlalun, dialah sebuah makna. Hanya diketahui maknanya saja, kemerdekaan. Adapun barangnya atau bendanya ya tidak bisa diindra. Tidak seperti kolam ini bisa diindra, bisa dipegang, bisa dilihat. Namun istiqlalun itu dia hanya sebuah makna yang dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu mustakbal, waktu yang akan datang. Nah, wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, dan terbedakan, teristimewakan isim min ghairihi, dari selainnya, dari selain isim, minal kalimati, dari kalimat-kalimat, maksudnya apa, dari kalimat-kalimat yang lain. Ya, terbedakan isim dari selain isim, terbedakan isim dari fiil dan huruf. Ya, dalam hal bahwasanya dia, yang pertama, ya, tanda isim apa saja dia. Yang pertama adalah yumkinu tanwinuhu, memungkinkan ditanwin. Ya, memungkinkan ditanwin. Contohnya adalah rojulun, seorang laki-laki. Kitabun, sebuah kitab. Syajaratun, sebuah pohon. Ini adalah isim, tandanya adalah bisa menerima tanwin. Yumkinu idkhalu al, yang kedua adalah yumkinu idkhalu al alaihi, memungkinkan dimasuki alif lam atasnya. Ya, mislu. Contohnya adalah ar-rajulu. Contohnya adalah ar-rajulu, seorang laki-laki. Laki-laki itu, al-kitab, kitab itu. Asy-syajaratu, ya, pohon itu. Yang berikutnya, yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, memungkinkan, mungkin itu apa? Mungkin dimasuki huruf nida. Mungkin dimasuki huruf nida. Ya. Jadi dia apa? Lebih tepat ibarahnya lebih tepat. Itu apa? Mungkin dia tuh mungkin bisa dimasuki huruf nida. Ya. Karena ada kalimat atau kata yang dimasuki huruf nida, tetapi dia itu bukan isim. Ya, dalam surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya apa? Ya laitani. Ya laitani. Ya laitani. Laita di sini dimasuki huruf nida, tapi laitani di sini dia bukan isim, dia huruf. Dia huruf. Ya. Jadi di antara alamat isim adalah memungkinkan dia itu dimasuki huruf nida. Seperti apa? Ya rojulu, ya Muhammadu. Rojulu sama Muhammadu dia adalah apa? Isim, karena apa? Bisa memungkinkan dia itu dimasuki huruf nida. Berikutnya, yumkinu jarruhu biharfil jarri au bil idofati, memungkinkan mengejarkannya dengan huruf-huruf jar atau dengan idofah, mengejarkannya dengan idofah, dengan mudhof ilaihi, Contohnya, ala syajarati, di atas pohon. Asyajarati di sini dia isim. Ya, tandanya ada dua tandanya di sini. Ada alif lam dan kemasukan huruf jar. Gosnus syajarati, ranting pohon. Gosnus syajarati, ranting pohon. Asyajarati dia isim, kenapa? Karena dia ada alif lam yang pertama, kemudian dia apa? Majrur karena idofah, huruf ilaihi. Nah, yang berikutnya,
ini alamat yang paling penting. Alamat yang paling penting pada isim itu apa? Yumkinu al-isnadu ilaihi. Yumkinu al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu. Memungkinkan isnad ilaihi. Isnad ilaihi. Nah, apa itu al-isnad ilaihi? Isnadu ilaihi. Al-isnadu ilaihi kalau kita terjemahkan, penyandaran kepadanya. Penyandaran kepadanya. Penyandaran kepadanya. Apa yang dimaksud dengan penyandaran kepadanya itu? Ya. Maksud di sini pengertian al-isnad ilaihi apa? Al-hukmu bi syai'in al-hukmu bi syai'in ala syai'in ala syai'in. Menghukumi dengan sesuatu atas sesuatu. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat contoh. Al-kitabu mufidun. Nah, habis pula ini spidolnya. Al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Menghukumi sesuatu atas sesuatu. Di sini apa? Kita menghukumi, memberikan hukum kepada kitab. Kita berikan hukum kepada kitab. Hukum di sini bukan hukum dalam fikih. Ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, ya, bukan seperti itu. Memberikan hukum kepada kitab dengan sesuatu. Ya. Di sini dia apa? Isim. Isim. Kita memberikan hukum atau ikhbaru anhu, memberikan informasi kepada kitab. Memberikan informasi kepada kitab. Informasi apa yang mau kita berikan kepada kitab? Itu apa? Ifadah, bermanfaat. Kitab itu adalah bermanfaat. Ya, kita memberikan hukum kepada kitab. Apa hukumnya? Dengan apa hukumnya? Dengan berfaedah, dengan ifadah. Ya, ini dia. Tetapi kalau di sini ya, al-kitabu dia isim itu sudah cukup dengan alif lam. Ini sudah cukup. Yang mana Pak? Al-isnadu ilaihi ini dia berguna untuk menghukumi keisiman domir. Menghukumi keisiman domir. Contohnya jalastu. Tu di sini isim atau bukan isim? Jalastu. Domir tu di sini isim atau bukan isim? Isim. Apa tandanya? Kita lihat. Tanwin. Tidak ada tanwin di sini. Dimasukkan alif lam. Tidak ada mau dimasukkan alif lam. Dimasuki huruf nida. Tidak ada. Ya. Dijarkan. Dengan huruf jar. Tidak ada. Nah, tinggal apa? Tinggal alamat terakhir. Yaitu apa? Al-isnadu ilaihi. Atau al-ikhbaru anhu. Pengkabaran tentangnya. Ya. Pengkabaran tentangnya. Al-isnadu ilaihi itu sama dengan al-ikhbaru anhu. Ya. Pengkabaran tentangnya, pemberian informasi tentangnya. Sekarang informasi apa yang mau kita berikan kepada tu? Informasi apa? Informasi julus. Informasi julus. Tuh ini apa isim? Apa tanda isimnya di sini? Al-isnadu ilaihi.
atau al-ikhbaru anhu, pengkabaran tentangnya, memberikan informasi tentangnya. Informasi apa yang mau kita sandarkan, yang mau kita berikan kepada tuh? Informasi tentang apa? Tentang julus. Julus ini, duduk ini disandarkan kepada tuh. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi, ya, alamat yang kelima, itu apa? Yumkinu al-isnad ilaihi, memungkinkan isnad ilaihi. Isnad ilaihi ini atau al-ikhbaru anhu ini berguna untuk mengetahui keisiman domir, domir. Ini dia. Wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan au aksar. Dan cukuplah an taqbala al-kalimatu, kalimat itu maksudnya apa? Isim ya, isim tadi al-kalimatu itu maksudnya al-kalimatu itu lepas isim. Cukuplah kalimat itu, maksudnya isim, dia menerima satu tanda saja, au aksar atau lebih dari satu, min hajil alamati, dari alamat-alamat ini, dari tanda-tanda ini, litakuna, agar dia kalimat yaitu isim itu menjadi sebuah isim. Artinya apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda isim. Maka cukuplah satu saja kata tersebut dia menerima tanda isim, sudah cukup dia menjadi isim. Misalnya apa? Ya, dia menerima alif lam, kemudian ditanwin, kemudian apa lagi? Al-isnad ilaihi, cukup satu saja atau lebih. Dari satu. Seperti al-kursi tadi, ala asyajarati. Al-syajarah tadi ada 2 tanda isimnya, ada alif lam, asyajarati isim, ada 2 tandanya, ada alif lam dan didalil oleh huruf jar. Baik. Asal yang kedua, al-fi'lu. Fi'il huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il dia adalah setiap kata yang menunjukkan atas hudusi syai'in, terjadinya sesuatu pada waktu khusus, pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu. Waktunya itu ada 3, waktu madhi, lampau, waktu hal, waktu sekarang, dan mustakbal, waktu yang akan datang. Contohnya kataba, telah menulis. Yajri, sedang berlari. Isma, dengarlah. Isma ini dia fi'il amr, kata kerja perintah. Ditinjau dari waktu terjadinya, ini mustakbal, akan datang. Ya, karena yang namanya perintah itu terjadi setelah kapan? Setelah pembicaraan. Wa yatamayyazu al-fi'lu an ghairihi minal kalimati bi annahu yumkinu. Dan terbedakan fi'il dari selainnya, dari selain fi'il, minal kalimati, dari kalimat-kalimat yang lain, dari isim dan huruf. Dalam hal bahwasanya dia mungkin, yang pertama, di antara alamat fi'il, ittisaluhu bita'il fa'ili, bersambungnya dia fi'il dengan tak fa'il. Tak fa'il. Ya, mislu katabtu, aku telah menulis. Atau syakarta, syakartu, syakarta, syakarti, syakartum. Ya. Ini namanya apa? Tak fa'il mutaharik, namanya apa? Tak fa'il mutaharik namanya. Yang kedua, di antara tanda fi'il ittisaluhu bi ta'i ta'nisi, bersambungnya dia dengan tak ta'nis. Pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Katabat, dia telah menulis, perempuan. Ini dia pada fi'il madhi. Taktubu, ini pada fi'il mudhari', dia sedang menulis, perempuan. Berikutnya ittisaluhu biya ilmu khotobati, bersambungnya dia fi'il dengan ya mukhotobah. Contohnya taktubina, kamu perempuan satu orang sedang menulis. Ushkuri, kamu perempuan satu orang bersyukurlah. Ya, di situ namanya ya mukhotobah. Ya mukhotobah.
Dia hanya masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Berikutnya ittisaluhu binuni at-taukidi, bersambungnya dia fi'il dengan nun taukid. Ya. Dimana nun taukid ini hanya masuk pada fi'il mudhari' dan fi'il amr, tidak masuk pada fi'il madhi. Contohnya adalah layak tubanna, benar-benar dia akan menulis. Ushkuranna, bersyukurlah engkau satu orang laki-laki dengan sebenar-benarnya. Nah, ini dia nun di situ adalah nun taukid, khof sakilah. Ya. Ya. Kemudian tanda fiil yang lain disebutkan di dalam jurumiyah apa? Wa yurafu di qad, ya, dengan qad, sin dan saufa. Qad misalnya apa? Qad jaa. Nah, jaa dia fiil apa tandanya? Dimasuki qad. Paling isin. Sayaf'alu. Sofa ya'lamun. Maka dia fiil. Berikutnya asal yang kedua al-harfu, huruf. Wa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Ya. Huruf dia adalah setiap kata yang tidaklah dia memiliki makna kecuali bersama dengan yang lainnya. Jadi bersama dengan yang lainnya. Ya. Bersama dengan yang lainnya itu apa? Bersama dengan isim atau bersama dengan fiil. Ya. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf apa? Huruf ma'ani. Ya, huruf itu ada dua, ada huruf ma'ani, satu lagi huruf mabani. Huruf mabani itu ya huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Itu namanya huruf mabani. Alif, ba, ta, spidolnya tinta pula. Itu namanya huruf mabani. Huruf mabani itu dia tidak ada arti. Ba saja tidak ada artinya. Ta saja tidak ada artinya. Ya. Huruf ma'ani ini apa? Huruf yang dia telah memiliki makna. Ya, seperti apa? Huruf atof, huruf jer, ya, huruf qasam, huruf taukid dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Huruf ma'ani. Yang mana dia tidak bisa dipahami atau tidak memiliki makna. Maksudnya apa? Tidak memiliki makna yang sempurna, kurang sempurna maknanya, kecuali dia bersambung dengan kata lain, bersambung dengan isim atau bersama dengan isim atau fiil. Contohnya fi saja di dalam. Ya, kalau dia tidak sempurna maknanya kecuali bersama dengan isim lain, dengan kata lain. Contohnya fil baiti, dalam rumah. An, huruf masdariyah. Hal, apakah? Kalau hal saja apakah kurang sempurna? Kecuali bersama dengan kata lain. Hal jaa zaidun, apakah telah datang zaid? Baru bisa sempurna maknanya. Lam, tidak. Lam ajlis, ya, aku tidak duduk. Baru dia sempurna maknanya. Berikutnya al jumlatu wa syibul jumlatu. Insyaallah jelas ya. Ya tadi mudah. Jumlah dan syibul jumlah. Jumlah dan syibul jumlah. Al awal yang pertama, al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah. Ya. Apa itu jumlah mufidah? Huwa atau hiya kullu ma tarokkaba min kalimataini. Dia adalah ma tarokkaba, apa yang tarokkaba tersusun min kalimataini, dari dua kata atau lebih
lebih. Wa afada maknan taman, dan dia itu memberikan faedah makna yang sempurna. Ya, wa tanqasimu al-jumlatu qismaini, dan terbagi jumlah itu menjadi dua pembagian. Ya. Jadi yang namanya jumlah mufidah itulah setiap yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna. Jadi dikatakan jumlah mufidah itu, dikatakan dia jumlah mufidah kalau terpenuhi dua syarat. Dikatakan dia itu jumlah mufidah atau kalam atau jumlah mufidah itu sama. Ya, dikatakan dia itu jumlah mufidah atau kalam kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Terdiri atau tersusun dari dua kata, minimalnya dua kata. Minimalnya dua kata. Ima dia itu isim dengan isim plus isim, atau isim plus fiil. Isim plus fiil. Atau fiil plus isim. Nah, ini kan minimalnya, minimalnya. Dari dua kata minimalnya. Ada isim plus isim plus fiil plus isim. Ini yang pertama. Yang kedua, dia itu memberikan makna yang sempurna. Dikatakan dia itu memberikan makna yang sempurna apabila si pembicara telah diam dari perkataannya, maka isi pembicaraan itu bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Itu dia. Contohnya, ya, saya mengatakan Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaid adalah berdiri. Zaid adalah berdiri. Nah, maka Zaidun qa'imun ini dia adalah jumlah mufidah. Kenapa? Terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tersusun dari dua kata. Naam, ini dua kata. Isim dan isim. Dua kata. Yang kedua, memberikan makna yang sempurna. Artinya ketika saya mengucapkan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, saya diam. Orang yang mendengar ucapan saya tadi, dia paham. Dia paham. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, in ja'a. Nah, kitanya habis lagi. In ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun. Jika datang Zaid. Kita lihat. In ja'a Zaidun, apakah ini jumlah mufidah atau tidak? Kita lihat. Syarat yang pertama, ya, tersusun dari dua kata minimalnya. Kita lihat. Ada 1, 2, 3. Ini huruf, ini fiil, ini isim. Syarat pertama terpenuhi. Syaratnya minimal tersusun dari dua kata, terpenuhi. Ini ada 3 kata, huruf, fiil dan isim, terpenuhi. Yang kedua, kita lihat syarat yang kedua, apakah dia itu bisa memberikan faedah yang sempurna. Maksudnya adalah ketika saya mengatakan in ja'a Zaidun, jika datang Zaid. Nah, sampai situ saja. Jika datang Zaid. Pasti orang yang mendengar tidak bisa memahami apa maksud perkataan kamu, apa maksud perkataan antum jika Zaid datang. Ya, masih belum sempurna. Nah, di sini maka apa? Maka in ja'a Zaidun, dia tidak dikatakan kalam atau jumlah mufidah. Kenapa? Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Apa syarat kedua? Tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami oleh yang mendengar. Baik, berikutnya. Wa tanqasimu al-jumlatu qismaini. Jumlah terbagi menjadi dua. Jumlatul ismiyatun, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Wa hiya allati tubda'u bismin au bidomirin. Dia adalah yang diawali dengan isim atau domir.
lebih tepatnya jumlah isinya itu adalah susunan mubtada khobar. Ya, jadi lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya jumlah isinya itu adalah susunan mubtada khobar. Itu lebih tepatnya dia. Contohnya apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu mubtada, nurun sebagai khobar. Nahnu mujahiduna. Kami adalah para pejuang. Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Berikutnya jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wahiyal lati tubda'u bi fi'lin. Dia adalah yang diawali dengan fi'il, fi'il. Lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya jumlah fi'liyah. Ya. Susunan fi'il dan fa'il atau susunan fi'il dan naibul fa'il. Itu dia. Contohnya apa? Hadaro ar-rajul. Telah hadir laki-laki itu. Hadaro ini fi'il, ar-rajulu fa'il. Yaktubu at-talibu. Telah belajar atau sedang menulis pelajar itu. Yaktubu fi'il mudhari atau fa'il. Udrus fi'il amr. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir wujuban tadiru anta. Ini. Pertanyaan berikutnya. Karena ada sekarat dia ini ya. Ditanya. Karena Muhammadun jalisan. Kana Muhammadun jalisan. Kana Muhammadun jalisan. Kana Muhammadun jalisan. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Siapa yang bisa jawab? Kana Muhammadun jalisan. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau kita berpatokan pada pengertian jumlah fi'liyah itu adalah yang diawali dengan fi'il, maka ini jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Karena ini fi'il nakis. Fi'il nakis. Kalau dia itu susunan mubtada khobar, kalau pengertian jumlah ismiyah itu adalah susunan mubtada khobar, maka ini apa? Karena Muhammadun adalah dia jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah pengertian jumlah fi'liyah itu adalah yang diawali oleh fi'il, ini masuk jumlah fi'liyah. Tapi kalau pengertian jumlah fi'liyah itu susunan fi'il fa'il atau susunan fi'il dan naibul fa'il, ini tidak masuk. Karena Muhammadun ini bukan fa'il, bukan naibul fa'il, tetapi apa? Isimnya, dan ini khobar. Jadi boleh dikatakan karena ini apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu boleh. Syibhul jumlah. Hiya kullu ibaratin mukawwanatin min, dia adalah setiap ungkapan yang tersusun dari dzarfin, dari dzaraf, ba'dahu mudhafun ilaih, istilahnya mudhaf ilaihi. Contohnya adalah fawqa syajarati, di atas pohon, qabla zuhri, sebelum zuhur. Ini namanya syibhul jumlah. Au jarin wa majrurin, atau huruf jar dan majrur. Contohnya fil manzili, di dalam rumah, al maktabi, di atas meja. Malhuzatun, catatan. Fi mayali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahati al-amati allati sayati zikruha fi awalil kitabi. Pada yang berikut ini terdapat ta'rif, pengertian yang sari'un, yang ringkas. Sari itu
artinya cepat. Maksud cepat di sini adalah ringkas, pengertian yang ringkas, yang singkat. Untuk sebahagian istilah-istilah yang umum yang akan datang zikruha, penjelasannya pada awal kitab ini. Ilman, ketahuilah. Ya, ilman di sini dia masdar, maf'ul mutlak. Dari fi'il yang dibuang. I'lam ilman, i'lamu ilman. Bi'annahu, dengan bahwasanya sayatimu akan lengkap syarah penjelasannya ditafsiri dengan terperinci fi makanya pada tempatnya. Adapun di sini ya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini dulu perjalanan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan bisa dipahami. Adapun yang masih belum paham nanti bisa ditanya di grup atau di japri ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.